Jika Anda mencermati semua video-video yang saya buat, semuanya berbasis kepada apa yang saya jalani dalam kehidupan saya sendiri. Dan video kali ini pun juga sama. Dan ini terkait dengan mengapa kita perlu memberi kontribusi kepada kehidupan. Saya berikan clue di awal. Kalau kehidupan Anda carut-marut dan seolah kehidupan tidak menolong Anda, kehidupan tidak mengulurkan tangannya kepada Anda, maka itu tanda Anda kurang berkontribusi kepada kehidupan. Selengkapnya, simak sampai selesai. Biasanya manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman audio Iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam tema kali ini ya, yang kita bahas adalah kehidupan akan mengangkat derajat Anda saat Anda berkontribusi kepada kehidupan. 2006-2007 saya itu masih berprofesi sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan. Ya, gajinya lumayan untuk saya pada saat itu. Sampai suatu ketika ada tawaran melalui teman saya. Jadi tawaran ini adalah berasal dari seorang guru SMP yang mengalami persoalan anak didiknya, terutama kelas 3 SMP atau kelas 9 lah istilahnya kalau sekarang. Banyak yang tidak lulus ujian nasional. Artinya rating ujian nasional bisa tembus lulus di bawah standar yang bisa dimaklumi. Tentunya pihak sekolah itu berharap bahwa ada kenaikan jumlah persentase siswa yang lulus. Melalui teman saya, ada satu kesempatan untuk bagaimana masalah itu dipecahkan. Beruntungnya saya ini punya track record yang panjang sekali dari sejak saya kecil sampai saya lulus kuliah. Saya memiliki nilai akademis yang sangat baik. Waktu SD saya status quo ranking 1 terus. Ijazah saya ketika SD itu nggak ada nilai 7. Semuanya 89. Waktu kuliah pun prestasi akademik saya termasuk tertinggi di angkatan saya. Sehingga saya tahu persis bagaimana caranya untuk bisa mendongkrak nilai akademis. Saya tidak membutuhkan teori-teori dari luar, tapi saya adalah pelaku dan saya tahu caranya. Nah, karena saya memiliki kompetensi, saya memiliki integritas, saya memiliki kemampuan dalam hal tersebut, tawaran itu akhirnya kami iakan. Saya membuat sebuah materi bagaimana trik, tips, strategi untuk meningkatkan prestasi akademik, terutama untuk lulus ujian nasional. Apa yang terjadi? Setelah saya berikan training di sekolah tersebut, pada waktu pengumuman kelulusan ujian nasional, itu angkanya naik drastis yang lulus. Terjadi lonjakan yang luar biasa. Saya lupa prosentasenya berapa. Dan inilah awal mula saya dalam tanda kutip kecemplung ke dalam dunia training. Gara-gara sekolah tersebut mengalami lonjakan, biasanya kan antar kepala sekolah ada forum komunikasi, saling ketemu, ya. Guru juga demikian. Dan akhirnya menjadi sebuah pertanyaan di kalangan mereka, kok bisa terjadi lonjakan kenaikan kelulusan, dan mereka menginformasikan bahwa mereka sebelum ujian nasional itu mengundang seseorang untuk memberikan tips trik kepada para siswa, yaitu saya dan teman saya. Nah, berita itu menyebar kemana-mana dan saat itu saya akhirnya menerima banyak permintaan untuk memberikan training di sekolah-sekolah. Sampai saya punya satu agreement dengan sebuah provider telekomunikasi ya, yang kalau saya sebut pasti Anda tahu semua, untuk memberikan training-training ke sekolah-sekolah itu. Kalau Anda mau tahu bayaran saya saat itu,
kecil sekali, karena untuk bicara 2 jam, saya hanya dibayar Rp50.000, kebayang. Tetapi saat itu, niatan saya adalah berkontribusi, karena saya memiliki kemampuan. Dan akhirnya, karena terus saya konsisten bertahun-tahun untuk berbagi, akhirnya dengan sendirinya, derajat saya dinaikkan. Ada suatu momentum di mana akhirnya saya mendapatkan satu proyek yang besar, dan saya harus memilih, karena tidak mungkin yang biasanya saya mengambil waktu-waktu kosong dari pekerjaan saya sebagai seorang manajer, ketika dapat project itu nggak mungkin saya bisa handle dua-duanya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kerjaan saya sebagai manajer, dan saya fokus untuk melayani di dunia pelatihan. Waktu itu untuk sekolah-sekolah, dan ini saya sudah keliling sampai banyak tempat ya, untuk area Jawa terutama. Nah, dan terus berlanjut hingga saat ini. Nah, dari pengalaman pribadi ini teman-teman, sebenarnya kalau kita belajar dari pengalaman saya ini menemukan satu rumus, satu trik, satu jurus yang sudah saya praktekkan sendiri, dan itu menjadi solusi, menjadi sebuah problem solving untuk persoalan banyak orang. Dalam hal ini adalah siswa-siswa yang kesulitan untuk lulus ujian nasional. Dan saya akhirnya bisa memberikan solusinya. Dan disitulah akhirnya saya dibutuhkan. Dan karena saya dibutuhkan, saya memberikan kontribusi kepada kehidupan. Dan hukumnya, ya karena saya bermanfaat bagi banyak orang, ya saya akan diberikan kesempatan lebih luas untuk berperan di situ. Jadi ketika Anda misalnya merasa hidup Anda kok mengalami satu stuck kemajuan, ya cek baik-baik. Semakin sedikit kontribusi Anda kepada kehidupan, semakin sedikit Anda memberi solusi kepada banyak orang, maka peran Anda juga akan semakin tidak besar, dan dalam beberapa kasus berbanding lurus dengan sejauh apa Anda mampu menghasilkan sebuah keberhasilan di dalam hidup Anda. Bukan sebuah kesalahan, tetapi kalau misalkan Anda berharap kehidupan seolah-olah membuka peluang sedemikian besar bagi Anda, maka kali pertama yang perlu Anda pikirkan adalah apa yang bisa saya kontribusikan, apa yang saya bisa berikan kepada kehidupan yang bisa membantu banyak orang. Sebelum pertanyaan itu terjawab, maka janganlah berpikir yang terlalu jauh. Kehidupan akan memberikan banyak kepada Anda, karena Anda terlebih dahulu harus memberikan sesuatu yang berharga bagi kehidupan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman audio Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.